Yang menarik dari makanan Sulawesi sendiri, makanan-makanan itu sangat berkaitan erat antara daratan sama makanan yang ada di laut. Kalau kita sayang sama ibu-ibu, kita sebenarnya tidak hanya membantu satu orang, tapi kita sedang membantu keluarga. Kita melihat ibu-ibu tuh ketika mereka berusaha, hasilnya tuh langsung kelihatan impact-nya buat keluarganya, buat komunitas di sekitarnya. Ini ibu adalah ibu-ibu mitra pilihan. Ibu terpilih dari 2 juta mitra. Ya, duduk tangan dulu nih. Amarta bikin program baru namanya Cerita Rasa. Kita ngerasain tentang kerja keras, bagaimana mereka menceritakan momen-momen spesial dari makanan yang mereka buat. Ibu-ibu, waktunya tinggal 30 menit lagi. Yang akan bertanding di final Cerita Rasa by Amarta Prosper. Orang-orang Sulawesi itu memang terkena perantau semua. Orang Bugis, orang Buton, adalah orang-orang yang memang berlayar bukan hanya di daerah Nusantara, tapi juga sudah sampai ke Afrika Selatan lah, kemana lah gitu. Mereka budaya maritimnya sangat kuat. Yang menarik dari makanan Sulawesi sendiri, ada makanan hasil alkulturasi dari beberapa daerah lain yang merantau di Sulawesi Tenggara. Makanan-makanan itu sangat berkaitan erat antara daratan sama makanan yang ada di laut. Jadi secara keseluruhan Sulawesi itu bisa hidup dan bisa tumbuh tanpa harus pakai nasi. Karena sebelum ada nasi masuk ke daerah kami itu mengandalkan umbi-umbian dan juga jagung sebagai karbohidrat utama. Kondisinya ini cuaca sedang buruk, angin kencang terus. Ikan susah ikan kalau cuaca begini mahal. Kalau nelayan keluar kalau cuaca begini. Tantangannya tentu saja karena perubahan iklim, bukan perubahan lagi sih, krisis iklim. Jadi untuk orang-orang yang tidak terbiasa makan ikan atau tidak terbiasa makan seafood, itu tuh terlihat beragam jenis ikannya. Tapi sebenarnya itu nggak seberagam yang seharusnya gitu. Belimbing ada ya? Belimbing. Enggak ada beling. Oh, enggak ada ya. Aduh, hujan. Dia stres, bahannya enggak dapat. Nah, gitu. Sebenarnya aku mau Mau bikin kuah asam belimbing ikan. Kalau bedanya Sulawesi Tengah itu kalau di kami di Sigi, Mas, di sana mungkin ikannya sudah 3 sampai 7 kali mati barangkali. Ya, di sini Kalau di masih sini masih segar-segar. segar, langsung dari laut. Cuman kalau Kendari kalau dilelang begitu kan mereka jualnya per kilo. kemarin kan enggak ada Kalau per di sini kilo. kan enggak per ekor. Per ekor. Aki dulu kembaliannya belum diambil, mau belanja pakai uang apa? Saya bilang kompor cuma 1, tantangannya angin. Waktu 2 jam. Ternyata yang kami dapat itu enggak segar, Cuma yang ikan sudah batu, membeku. membeku. Nanti pas dia iris itu Pantas Iya, ternyata cuma beku. Kalau dia bilang ikannya udah enggak segar lagi Iya. dicicipi. Karena kami orang Sulawesi ketika melihat ikan yang dipajang itu sensitif ya. Oh ini ikannya segar, oh ini ikannya udah mati berapa hari, itu kita bisa lebih sensitif di situ. Jadi beberapa penjual pun ketika ikannya udah nggak segar, dia juga nggak berani jual gitu di pasar. Iya, sebenarnya kan saya mintanya beli yang di tempat yang awal itu kan. Tapi ibu ini maunya mau cari-cari yang lain. Tidak habis itu. Beli kerapu dulu. Apa? Kasih. Tadi sudah apa kita bilang ambil, so dia tidak mau. Wadah jiburu ada. Mana lagi kamu? Berapa ini, Pak? 451. Nggak bisa nego lagi, mau kurang. Palingan orang bicara begini, ja foto, ja shooting, kok bawa tawar. Iyalah, orang Manado ini. Oke, bungkus. Bungkus. Makanya cepat.
lari saja. Jagung juga di situ biar Pak. Biasanya kalau ibu saya itu lagi nggak ada nasi, biasa kita dibikinkan makanan khas itu, yaitu kapurung. Gurih, ada rasa pedasnya juga dari kuah ikan. Kapurung itu bisa dibikin rame-rame, terus makan juga rame-rame. Kita nomboknya di pasar ikan yang Potere itu. Karena kan musim hujan ya, jadi mungkin agak mahal. 10.000 bisa? Nggak ada. Nggak bisa, berapa satu keranjang? 100. Waduh, gue bilang aja tadi. Kami siap. Siap bertarung. Siap, semangat. Selamat pagi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu adalah ibu-ibu terpilih dari 2 juta nasabah Bu, yang nantinya akan ada perwakilan dari Sulawesi sendiri yang berangkat ke Jakarta untuk memperebutkan juara nasional Bu. Nanti ibunya akan bertanding dengan semua pulau gitu. Jadi nanti yang akan kita nilai dari semua masakan ibu-ibu, saya akan mau dengar cerita dari ibu-ibu, cerita di balik masakannya. Dan pasti semuanya punya pengalaman yang beda-beda, jadi semuanya pede saja dan semangat memasak. Ibu-ibu sudah siap? Siap. Semangat ya. Semangat. Oke, kita mulai dari hitungan ke 3, 2, 1. Mulai. Selain rasanya dan ceritanya menarik, tampilannya juga harus bagus. Jadi platingannya diperhatikan, waktunya 2 jam, sangat lama. Jadi pelan-pelan saja, perhatikan keselamatannya. Sebenarnya sudah pro ya, harusnya kalau pegang pisau, tapi karena mungkin takut buru-buru, jadi kurang hati-hati. Jadi itu diperhatikan lagi. Orang Palu punya beras ini. Pasangannya kelor. Mana bahan-bahan yang dibawa dari Palu? Papua. Ini dari daun. Dari daun. Hanya apa ini? Yang direbus. Direbus? Iya, dengan asam. Asam apa? Asam muda? Asam muda. Oh ini. Ini juga dibawa dari sana? Iya. Dibawa dari sana. Beras jagung. Beras jagung. Kan di sini tidak ada ya? Iya, tidak. Iya, ada. Kalau di Palu itu Bumbunya hanya begini-begini saja Ibu. Kenapa masak binte, sinonggi, dan nasi merah? Kalau nasi merah kan ciri khas Minang. Kalau kasuami dulu waktu kita masih kecil, orang tua kan susah dapat beras, jadi kadang kasuami saja yang dimakan. Ini namanya kasuami. Iya, Apa campur? Ini dari apa? dari ubi yang diparut. Diparut. Diperas terus dibentuk. Yang mana yang di bawah? Dari Gorontalo? Ini nike. Oke. Sama sagu. Iya. Enak rasanya. La ilaha illallah. Wow. Ini dari mana ibu-ibu? Dari Sulut. Sulawesi Utara. Mana bahan yang dibawa dari Manado? Lemon ikan sana. Kenapa bawa dari, tidak adakah di pasar Makassar? Tidak ada. Beda ya? Beda. Karbonya pakai apa? Karbonnya ini kapurung, ada kapurung, terbuat dari sagu. Kalau masih lama berarti jangan buru-buru disajikan dulu. Biar masih hangat dan tekstur sagunya masih bagus. Iya, nanti dia terakhir kok. Ibu-ibu, waktunya tinggal 30 menit lagi. Semangat, semangat! Semangat, semangat! Ibu jangan lupa nanti hiasan-hiasannya. Enak? Enak. Enak. Pada saat kompetisi, awal-awalnya tenang, tiba-tiba jadi gerasa-gerusu karena hujan, badai. Sementara plating makanan yang setelah dimasak, terjadi hujan badai. Ibu-ibu, waktunya tinggal
disaingin sama santai apa. Harusnya masakannya dihidangkan dalam kondisi hangat-hangat, tapi harus berpindah tempat atau mengulur waktu, jadinya masakannya jadi dingin tapi tidak mengurangi rasanya. Hati-hati, jangan tercampur makanannya. Halo, menu utamanya apa? Banyak ya? Rame ini, rame. Banyak ini ya. Masak Ini apa dari- ini? Kami dari Sulawesi Tengah, Palu. Sayur kelor, uta dada ronodange, uta dada ikan, sayur buah, palu mara, duo, ikan bakar. Kenapa pilih nasi kuning? Nasi jagung. Jagung, warnanya kuning. Karena biasanya kalau orang tua dulu bilang itu begini, aduh geli leher kote ada jagungnya, begitu. Geli leher. Geli leher. Kalau dulu kan susah beras, kan orang tua dulu itu banyak tanam jagung toh. Nah itu dorang makan dulu, jadi itu dorang olahan. Sampai sekarang alhamdulillah masih diolah toh. Makasih. Makasih. Makasih banyak. Makasih, Bu. Saya penasaran sama ubi yang sulta. Kak suami. Iya, ke suami. Rasul Kendari. Iya, Kendari yang ubinya itu. Dari Kendari, Senanggi Watu. Sinonggiwat. Udah dingin. Ini Kak suami. Ini nasi beras merah. Oh, nasi beras merah, oke. Campur udang dengan ikan cakalang suwir pakai jeruk. Iya. Kenapa Sinonggi. masak sinonggi? Karena istilahnya makanan sehari-hari kita masih kecil. Boleh dikata ini yang kasih keras kita punya kepala. Apa maksudnya itu? Pokoknya tiada hari tanpa sinonggi. Harusnya lembek dong kepalanya, nggak keras. Kenapa kita bikin kak suami? Ya, saya bikin Kak suami karena ini makanan pada waktu kita masih kecil. Orang tua buat beli beras susah, jadi kita dibuatkan Kak suami. Kemudian kak suami itu menjadi salah satu makanan khas orang pesisir ketika mereka ke laut. Melaut berhari-hari membawa kak suami karena kak suami sendiri dia sangat awet dan bisa tahan berhari-hari. Ada Kak suami saya kita sudah syukur. Kalau mau cari beras kayak tidak mungkin. Bapak cuma sebagai pengangkat-ngangkat beras. Jadi biasa Bapak bilang, sini nak saya bawa turun ke kota. Wih senanglah kita dibawa turun ke kota. Ternyata tiba di sana, suruh pungut beras terhambur untuk dibawa pulang. Alhamdulillah kadang dapat 2 liter. Karena ibu-ibu ini tuh jadi melihat bahwa makanan lokal itu tuh sesuatu yang rendah dibanding beras gitu. Karbohidrat lokal itu rendah daripada beras. Yang bikin ibu-ibunya tuh jadi merasa bahwa pangan lokalnya mereka yang justru gizinya lebih bagus, nutrisinya lebih bagus, lebih murah, lebih gampang didapat. Itu yang justru adalah makanan miskin gitu. Itu adalah sesuatu yang hanya perlu diubah perspektif atau angle kita untuk melihat itu. Karena justru bagus dong ketika pangan lokal itu melimpah, itu murah. Justru bagus dong karena ternyata kita nggak butuh banyak modal untuk bisa hidup sehari-hari. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita masuk. Halo. Ada woku kerapu. Ada perkedel nike, sayur tumis terong campur jagung, Jagung. sambal iloni. Sambal iloni. Iya, ini woku ikan kerapu. Karena ini ide jualan saya sehari-hari. Alhamdulillah sampai sekarang dengan adanya dari Amarta bisa memberikan kami modal lebih meningkat lagi kami punya ini, iya, usaha, iya. Dari saya masih kecil saya paling suka ikan nike. Ikan kecil cuma ada di waktu-waktu tertentu di perairan Laut Gorontalo. Mayoritas orang Gorontalo itu suka kan dengan ikan nike ini. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo.
Ini tim dari Sulawesi Utara. Untuk penyajian ada ikan Belarica bakarica. dengan woku. Ini saya bikin belarica karena ini berkesan sekali. 6 bulan sekali baru dapat makan ikan. Karena menunggu hasil kebun baru bisa beli ikan untuk makan satu keluarga. Ini namanya woku belanga. Ini ikan laut ini jadi kebanggaan orang, bukan apa Bu? Mama yang sering tidur jongoni nanti mama tuh memasak. Sebenarnya mama sudah tua, 84 tahun. Tapi orang lebih suka makan mama pebuatan. Mantap, terima kasih. Halo. Halo. Masak apa, Bu? Ini lawara lawi-lawi, ada pecel udang, ada kapurung, ada Ikan parape. Ini cuman makan favoritnya Bapak. Makanya umurnya lebih cenderung ke ini. Kan Bapak waktu sebelum meninggal dia ke sini. Kayak mungkin Bapak tahu nih. Karena pas 3 hari kayaknya itu suruh beli itu lawi-lawi. Sama mama mau minta dibikinkan ikan palukaci campur ini lawi-lawi atau anggor laut. Dia makan itu lahap sekali. Sebelum dia berangkat kan Bapak meninggal di tempat jalannya. Maksudnya tadi saya baru motivasi bikin ini, maksudnya ingat Bapak. Terima kasih banyak hidangannya luar biasa. Terima kasih. tapi walaupun dingin tetap enak. Tetap Betul. enak. Itu Rasanya emang dari berarti alam. emang benar-benar bagus sih. Terus ceritanya juga kayak wah, ibunya Sangat ini personal. sangat Karena semua tentang keluarganya orang mereka. tua, dan menariknya karena semua tentang orang tua mereka. Biasanya kan ibu-ibu itu ingatnya anak, suami, betul. Ini makanan kesukaan. Ini anak makanan saya. kesukaan suamiku, anakku. Ternyata mereka ini. Terima kasih semangatnya pagi ini setelah kemarin sudah berjuang melawan badai dan bekerja keras untuk menyediakan hidangannya. Sekarang kami akan mengumumkan pemenang dari Cerita Rasa Sulawesi. Pemenangnya adalah dari tim Iklan. Iklan dulu. Ibu Ratna Juami, Ibu Suryani, dan Ibu Rahmatia, Provinsi Sulawesi Selatan. Benar ini Kak. Benar ini. Tema yang diambilkan tentang hidangan laut dan ketahanan pangannya dia dapat. Soalnya kapurung itu dia sangat kompleks ya, satu hidangan tapi kompleks. Ada seafoodnya, terus ada sagunya. Makanannya enak, cerita personalnya juga kuat. Tapi betul karena yang dimasak juga makanan-makanan yang pakai sagu, terus pakai lawi-lawi gitu, proteinnya lengkap, segar, dan sangat Sulawesi Selatan lah makanan ini. Tuh. Oke. Gak nyangka, excited. Pokoknya senang. Saya pikir tadi sudah tidak dapat juara karena kemarin kondisi masakannya setelah kena badai sudah bagaimana ya, kurang rasa enaknya, tapi ternyata alhamdulillah bisa menang. Selamat ibu-ibu sekalian akan berangkat ke Jakarta untuk menjadi perwakilan Ibu Mitra Sulawesi yang akan bertanding di final Cerita Rasa by Amarta Prosper. Misalnya tidak ada lauk nih atau lagi kurang dananya, pasti kapurung yang dibuatin. Kalau kapurung itu kan dibikin sebaskom itu kakak saya sudah bisa makan, saya sudah bisa makan, adik saya juga bisa makan. Orang tua, khususnya ibu saya itu mengajarkan makan itu sebagai pengganti nasi. Jadi dari makanan itu saya selalu ingat ibu saya.
Alhamdulillah sejak saya bergabung kembali bersama Amarta itu saya berani membuat kode halal, NIB, jadi memudahkan saya untuk memasukkan jualan saya, produk saya ke supermarket. Pertama, biaya pendidikan anak bisa membantu lebih mudah ya, karena sedikit banyaknya dari uang jajan, uang pembayaran, dan uang les anak-anak saya itu bisa tercover sejak saya bergabung di Amarta. Saya juga bisa menabung di celengan Amarta itu lewat aplikasi buat pendidikan anak saya. Di acara memasak ini tuh kita bisa lihat sebenarnya pattern bagaimana makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh keluarga-keluarga di Pulau Sulawesi. Karena yang masak itu adalah ibu-ibu yang punya keluarga, terutama bagaimana perempuan di sini berperan penting di dalam mewariskan budaya makanan dan mereka yang membentuk selera anak-anaknya gitu. Kalau kita sayang sama ibu-ibu, kalau kita membantu ibu-ibu, itu kita sebenarnya tidak hanya membantu satu orang, tapi kita sedang membantu keluarga. Ya, kalau ke menu itu mama lebih banyak masak itu palu kacang, palu marah, sama itu lawi-lawi. Lawi-lawi yang seperti saya kemarin waktu kompetisi saya buat itu, karena itu makanan kesukaannya bapak. Jadi bapak itu ke Bulukumba nih, dia ada kios di sana. Jadi bapak jualan di sana, di Bulukumba itu juga bapak maksudnya kayak menghuluskan nafas. Makanya saya sama adik jualan itu supaya dia usahanya bapak tetap hidup dengan kami yang jualan itu. Selama saya gabung jadi mitra Amarta, alhamdulillah dampaknya ke saya semakin sukses. Bisa buka cabang di daerah, sudah bisa tambah barang yang lain lagi. Sebelumnya kan saya cuma jual aksesoris seperti gelang, kalung. Sekarang alhamdulillah bisa tambah kacamata lagi. Ya banyak macam mas dibikinkan sama mama. Apa saja kalau tidak ada uang, dia yang racik-racik makanan mas, apa enak dirasa. Sehingga itu perapim itu ditahu mas. Karena itu juga perapim diracik-racik juga itu bahannya. Pakai ini, sehingga bisa juga ini masak-masak karena orang tua yang ngajarin tuh. Dulu itu saya menjual sayur ji sama ini tempe sama telur. Sekalinya ada Amarta, tambah mie karena ada mie apa ikan dijual, telur, peleko. Dulu itu kan tidak ada. Bahkan saya punya anggota, 10 anggota. Banyak sih perkembangannya mas. Bisa ada terpantau sekali. Kalau umpama ada kegiatan dari sekolah mas, beli buku kah, sepatu, begitu. Ada tambah-tambah, begitu.